Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kembali kita bisa bersama-sama belajar PABP kelas 5. Dan kali ini kita masuk pada pelajaran ketiga dengan tema cita-citaku menjadi anak soleh. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yakni adalah antum semua dapat memahami dan memiliki cita-cita menjadi anak soleh. Dan yang kedua, memahami dan menjalankan ciri-ciri anak soleh. Pasti penasaran, apa sih ciri-cirinya? Dan bagaimana agar kita disebut sebagai orang saleh. Maka dari itu ikuti dan simak video ini sampai selesai. Arti dari cita-cita. Apa arti cita-cita itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh. Jadi kalau antum ada keinginan yang ingin sekali itu tercapai, ingin sekali itu terwujud, berarti itu adalah sebuah cita-cita. Apa cita-cita antum? Ada yang masih bingung? Atau mungkin ada yang sudah punya cita-cita? Atau mungkin ada yang punya cita-cita lebih dari satu? Ada yang ingin jadi astronot, jadi koki, jadi dokter, jadi guru, wisudawan, tentara, dosen, atau bahkan jadi pemain bola. Semua cita-cita itu selama tidak bertentangan dengan hukum syara, maka boleh. Namun anak-anak sekalian, harus diingat, apapun cita-cita kita tetaplah harus menjadi orang soleh. Menjadi astronot, astronot yang soleh, koki yang soleh, arsitek yang soleh, dosen yang soleh, tentara yang soleh, pemain sepak bola yang soleh. Berarti celananya tidak boleh kelihatan auratnya. Ketika waktu sholat, dan seterusnya. Soleh itu artinya baik. Maka anak soleh bisa kita artikan anak yang baik. Di dalam Islam, anak yang baik itu artinya anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Maka anak itu adalah anak yang soleh. Itu adalah antum semua. Apakah antum sayang orang tua dan ingin mereka masuk surga? Jawabannya pasti tentu saja. Caranya adalah dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa ada 3 amal yang pahalanya tidak terputus. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kita. Maksudnya gini, antum kan ingin orang tua masuk surga. Maka jadilah antum orang soleh. Menjadi anak yang soleh. Kemudian senantiasa berdoa akan keselamatan dan keampunan untuk kedua orang tua. Maka itu amal jariah, amal yang tidak akan putus bagi orang tua antum. Nah, pertanyaan berikutnya, apa sih Ustadz ciri-ciri anak soleh itu? Biar kami bisa menjalankannya, bisa kami memenuhinya, supaya kami termasuk anak yang soleh. Dan menghantarkan kedua orang tua ke dalam surga. Baik, ciri-ciri anak soleh itu banyak sekali. Kalau Ustadz sebutkan satu persatu, mungkin bisa sampai berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Di antaranya adalah sholat, kemudian berdoa dengan khusyuk, berzikir, membaca Al-Quran, puasa sampai waktunya, kemudian berinfak, bersedekah, berbakti kepada ibu, kepada orang tua, menutup aurat, dan lain sebagainya. Intinya, ciri-ciri anak soleh adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Di antara ciri yang lain adalah jujur.
Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan menghantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan menghantarkan kepada surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi jujur bisa memasukkan kita ke surga, Ustadz? Iya, betul sekali. Kejujuran ini bisa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa juga kepada diri sendiri, bisa kepada orang lain. Yang kesemuanya itu saling keterkaitan. Makanya jujur supaya masuk surga. Surga sendiri begitu nikmat. Ada air mengalir di bawahnya. Kita bisa berenang di sana tanpa takut kelelep, tenggelam, atau kemasukan air ke dalam hidung, kemudian hidungnya terasa sakit. Tidak. Di sana airnya bahkan bisa diminum. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, satu bagian kecil di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Iya, dunia dan seisinya. Dunia, isinya itu ada mobil, ada gedung, ada tempat bermain, ada hutan yang indah, dan lain sebagainya. Itu ternyata hanya kecil nilainya dibanding surga. Oleh karena itu kita harus bertakwa dan jujur kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini sulit anak-anak. Kadang orang bertakwa, baik, jujur di hadapan orang banyak, tetapi ketika sendirian, ketika di tempat yang lain, susah untuk bertakwa kepada Allah. Maka anak yang soleh harus selalu jujur dan taat kapanpun dan dimanapun. Malam hari di kamar sendirian, orang tua sudah pada tidur, dia bangun. Ternyata apa? Membuka gadget untuk bermain game atau sesuatu yang sia-sia atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini bukanlah ciri orang soleh. Dan ini bukanlah contoh orang jujur. Kita silang. Jangan dilakukan. Ada sebuah hadis tentang pedagang yang jujur. Dari Rifa'ah, ia mengatakan bahwa ia pernah keluar bersama Nabi SAW ke tanah lapang dan melihat manusia sedang melakukan transaksi jual beli. Beliau lalu menyeru, "Wahai para pedagang!" Orang-orang pun memperhatikan seruan Rasulullah SAW sambil menengadahkan leher dan pandangan mereka kepada beliau. Lantas Nabi SAW bersabda, "Innat tujjara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran illa manittaqallah wa barra wa sadaqa." Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fajir atau jahat, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur. Hadis riwayat Tirmizi. Contoh tidak jujur adalah berdusta. Ayo, siapa yang pernah berdusta? Ustaz rasa semua kita pernah berdusta ya. Inilah saatnya kita berubah dan menyesali perbuatan kita, kemudian memohon ampun kepada Allah dan juga kepada orang yang pernah kita berdusta. Terkait dusta ini disebutkan bahwa dalam sebuah hadis, tanda orang munafik itu ada 3. Dusta dalam perkataan, menyelisihi janji jika dia membuat janji, dan khianat terhadap amanah. Orang munafik kan ngeri ya, bisa masuk neraka. Mari kita jauhi dusta dan khianat. Oke, bagaimana kalau dalam bercanda boleh tidak berbohong atau berdusta? Dalam riwayat Abu Daud dan Tirmizi disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Celakalah bagi yang berbicara lantas berdusta hanya karena ingin membuat suatu kaum tertawa. Celakalah dia, celakalah dia." Pernah kan lihat orang atau bahkan kita sendiri atau teman kita,
dia berdusta dalam rangka bercanda. Ternyata yang seperti ini juga celaka. Patut kita renungkan anak-anak. Oke, contoh tidak jujur yang lain adalah mencontek saat ulangan atau mengerjakan tugas, padahal tidak boleh mencontek. Contoh yang lain, menipu. Misalnya dia buat iklan jual barang dengan harga murah, padahal bohong. Orang banyak membeli, ternyata barangnya tidak dikasih, tidak sampai kepada pembeli. Menipu. Contoh yang lain adalah mengurangi timbangan. Penjual jual dagangan yang perlu ditimbang, ternyata timbangannya dikurangin. Yang harusnya sekilo menjadi hanya 9 on. Atau seterusnya. Contoh lain adalah korupsi. Nah, ini para pejabat, para abdi negara. Kita sering mendengar berita mereka ditangkap gara-gara korupsi. Mungkin waktu sekolahnya suka nyontek kali ya. Maka kita jauhi perilaku tidak jujur mulai hari ini. Oke? Dusta, tidak jujur, bisa menghantarkan seseorang ke dalam neraka. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari disebutkan, aku melihat 2 orang malaikat, keduanya berkata, orang yang engkau lihat disobek mulutnya hingga telinga adalah seorang pendusta. Ustaz ulangi. Orang yang engkau lihat disobek mulutnya hingga telinga adalah seorang pendusta. Ia berdusta dengan kedustaannya. Dibawanya kedustaan itu berkeliling atas nama dirinya hingga mencapai ufuk. Maka dibuatlah ia sebagai pendusta sampai hari kiamat. Ngeri sekali. Baik anak-anak, kita sampai kepada rangkuman. Yang pertama, kita harus ingat bahwa apapun cita-cita kita tetaplah harus menjadi orang soleh atau anak soleh. Yang kedua, anak soleh adalah anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. 3, ciri-ciri anak soleh itu seperti rajin sholat, suka berinfak, jujur, taat dan patuh terhadap orang tua, serta menghargai pendapat orang lain. Terkait dengan patuh terhadap orang tua dan guru, kemudian menghargai orang lain, insya Allah akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. 4, orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, suka berdusta adalah ciri orang munafik dan dapat menghantarkan ke dalam neraka. Oke, terakhir kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkanlah hamba-Mu untuk selalu memiliki akhlak yang mulia, selalu berlaku jujur dalam segala hal. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hanya Allah yang maha memberi taufik. Sekian dari Ustadz. Mohon maaf kalau ada yang salah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.